Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Hidayat. Saya dari kelas 5G PJKR Unsika, NPM 1810631070021. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen dan administrasi olahraga. Manajemen. Apakah manajemen itu? Manajemen menurut Duff dan Marsik 1998 mengarahkan manajemen sebagai proses pencapaian dari target organisasi secara efektif dan efisien melalui pencernaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengontrolan sumber daya organisasi. Apakah manajer itu? Manajer adalah seorang yang aktif secara khusus dan merupakan bagian dari proses manajemen. Mengapa mengejar karir di manajemen? Banyak alasan dan motif seseorang untuk mengejar karir di manajemen. Beberapa orang suka akan pengakuan akan prestasi yang secara periodik dikeluarkan oleh perusahaannya. Terus di sini ada prinsip manajemen dan struktur organisasi. Struktur organisasi harus menjelaskan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Pekerja manajemen mungkin lebih efektif diorganisir oleh fungsi. Yang ketiga, ada manajemen yang sukses tergantung pada komunikasi. Koordinasi dan kerjasama antar berbagai departemen dalam suatu organisasi diperlukan untuk pengolahan yang efektif. Manajer harus menjadi pemimpin yang efektif. Staf atau bagian tugas membantu keefektifan manajemen. Tugas dan hak personel. Otoritas harus padan dengan tanggung jawab dan garis kewenangan harus jelas ditarik. Tidak ada bentuk organisasi tunggal yang benar. Terus yang pertama, menerjemahkan struktur manajemen ke dalam bentuk grafik atau bagan organisasi. Menurut Petersen, Polman, dan Trickett 1962 menetapkan standar 6 langkah standar prosedur untuk pengembangan bagan organisasi. Pertama itu ada mengidentifikasi tujuan organisasi. Yang kedua, aturlah unit yang fungsional yang bermakna. Yang ketiga, mengatur unit fungsional yang diidentifikasi yang menjadi unit-unit pengelola yang tepat seperti departemen. Yang keempat, siapkan model struktur organisasi dan melakukan uji coba. Yang kelima, merevisi model yang diterima ke dalam input cahaya. Yang keenam, evaluasi desain terakhir dan penugasan tenaga yang bekerja dalam organisasi ke unit fungsional yang sesuai. Yang kedua itu ada garis dan staf organisasi. Seseorang dalam posisi garis memiliki tanggung jawab langsung dan kewenangan untuk tujuan tertentu atau tujuan organisasi. Seseorang dalam posisi staf memiliki hubungan langsung ke tujuan tertentu atau tujuan organisasi. Staf personil sering memiliki posisi penasihat atau berada dalam posisi yang tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan misi utama organisasi. Yang ketiga itu ada struktur organisasi formal dan informal. Yang pertama ada organisasi formal. Organisasi formal adalah sebuah organisasi formal didasarkan pada struktur hierarki pekerjaan dengan tugas yang diberikan oleh manajer untuk bawahan, bersama dengan hierarki, tugas-tugas mereka, dan jaringan komunikasi. Yang kedua ada organisasi informal. Sebuah organisasi informal menyadari bahwa ada banyak hubungan yang tidak dapat dalam bagan organisasi. Dengan kata lain, hal-hal dilakukan di luar hubungan formal yang mencerminkan grafik. Ini mengasumsikan bahwa hubungan terjadi dalam pengaturan informal, di mana ide-ide yang dihasilkan produktivitas ditingkatkan, dan kerjasama, loyalitas, dan semangat tinggi dikembangkan. Yang keempat, ada struktur manajemen untuk program-program pendidikan jasmani dan olahraga. Pertama ada organisasi dan struktur penjaskes di SD, SMP, SMA, atau SMK. Yang kedua ada pengawas sekolah. Yang ketiga bidang eksekutif kurikulum dan instruksi. Yang keempat ada bidang eksekutif SDM atau pelayanan jasa. Yang kelima ada bidang keuangan dan layanan bisnis atau manajer bisnis sekolah. Yang keenam ada prinsipal. Ketujuh supervisor. Yang kedelapan ada direktor. Yang kesembilan atau terakhir konsultan olahraga pada pendidikan menengah. Yang kelima, struktur dan organisasi penjaskes di tingkat perguruan tinggi dan universitas.
Penjaskes ini di tingkat perguruan tinggi dan universitas terdiri dari 4 komponen. Yang pertama itu instruksi dasar atau program kegiatan fisik. Yang kedua program keguruan. Yang ketiga program non keguruan seperti kepelatihan dan sebagainya. Yang terakhir program kursus tingkat perguruan tinggi. Terus di sini ada administrasi olahraga. Pengertian administrasi menurut Prof. Prajudi Atmosudirjo atau lembaga administrasi negara. Membedakan administrasi dalam dua pengertian, yaitu administrasi dalam pengertian sempit dan administrasi dalam pengertian luas. Dalam pengertian sempit di sini dimaksudkan ditinjau dari lingkup kerja yang sempit, yaitu hanya berkisar pada kegiatan tata usaha kantor atau office work. Sedangkan administrasi dalam pengertian luas dibedakan dalam 3 sudut, yaitu proses, fungsi atau tugas, kepranataan atau institusi. Sini juga ada motivasi. Untuk mengembangkan kinerja organisasi yang baik dibutuhkan niat dalam pengembangan suatu motivasi kerja yang tinggi. Terus ada administrasi menurut penulis Indonesia. Menurut Delinggi 1965-29, administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan. Menurut Sutarto, administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindak atau kegiatan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, menurut Sondang P. Siagian, administrasi adalah proses kerjasama antara 2 orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Yang keempat atau terakhir, menurut Ngalim Purwanto, administrasi adalah suatu proses keseluruhan dari semua kegiatan bersama dengan memanfaatkan semua fasilitas yang tersedia, baik material, personal maupun spiritual, dalam usaha mencapai suatu tujuan bersama secara efektif dan efisien. Di sini ada manajer. Manajer merupakan orang yang berusaha mencapai tujuan maupun keberhasilan melalui usaha dan kemampuan orang lain. Yang pertama, tugas penting manajer itu bekerja dengan melalui orang lain, memadukan dan menyeimbangkan tujuan, menetapkan prioritas apa yang didahulukan, mempertanggungjawabkan dan bertanggung jawab, berpikir analitis dan konseptual, mediator atau penengah segala persoalan, politisi seorang yang pandai berdiplomasi, mengambil keputusan yang sulit. Terus kegiatan manajer yaitu pribadi, teknis, administratif, dan interaksional. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan pilihan. Pemahaman, yaitu proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh. Yang kedua atau B, penetapan, yaitu keyakinan yang kuat didorong oleh perasaan seperti takut, marah, benci, cinta, dan simpati. Yang ketiga adalah semangat, yaitu dorongan dari dalam untuk bergerak atau bertindak walaupun orang yang merasakannya akan senang atau marah terhadap apa yang dikerjakannya. Yang keempat, ada norma-norma, yaitu landasan, standar, atau kualitas yang dianggap menguntungkan. Norma-norma mempengaruhi pilihan dari apa yang diketahui oleh pembuatan keputusan. Yang kelima adalah kebenaran dan fakta, arti yang sama dan mempengaruhi cara membuat pilihan. Kebenaran adalah pernyataan yang mengarah kepada pengetahuan atau akal sehat. Yang terakhir, informasi yang berupa opini, keyakinan, dan bujukan merupakan bahan dalam proses pembuatan keputusan. Terus ada administrasi atau manajemen. Perencanaan merupakan penentuan lebih awal dari suatu tujuan yang akan dicapai. Perencanaan meliputi ABS yang merupakan A sama dengan apa yang akan dicapai, B sama dengan bagaimana mencapainya, E sama dengan siapa yang akan melakukannya. Organisasi merupakan sekumpulan orang yang bersepakat untuk bekerja sama dan memiliki komitmen untuk mencapai tujuan. Dalam pengorganisasian akan merumuskan aktivitas yang akan dikerjakan, personil yang akan melakukannya, faktor fisik yang dibutuhkan. Pengorganisasian bertujuan yaitu membagi tugas atau pekerjaan yang akan dilaksanakan, menentukan kelompok kerja, menyeimbangkan antara otoritas dan tanggung jawab.
Ketiga, pemimpin merupakan seseorang yang dapat membuat keputusan yang tepat pada saat yang dibutuhkan. Seseorang pemimpin dapat mengarahkan dan membangkitkan motivasi serta memberikan tuntutan ataupun pengendalian terhadap perilaku anggotanya. Terakhir, evaluasi adalah melihat kembali hasil kerja yang telah dilaksanakan, baik keberhasilan maupun merupakan kegagalan kerja untuk perbaikan masa-masa yang akan datang.